Alhamdulillah wal zikrillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberinya nikmat yang tak terhitung-hitung banyaknya, terutama sekali nikmat umur, iman dan Islam, sehingga kita masih sempat hadir di dalam masjid yang kita cintai ini. Ini membuktikan bahwa Allah masih sayang dengan kita. Piyo kita ngatuk itu, bukankah dulu sebelum Ramadan kita sama-sama berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadanmu yang akan datang. Ternyata tidak segala doa itu dikabulkan oleh Allah. Buktinya, mungkin saudara-saudara kita, sanak famili kita, keluarga kita, tetangga kita, ada yang 2 bulan sebelum Ramadan, ada yang 2 minggu sebelum Ramadan, bahkan ada yang 2 hari sebelum Ramadan, mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedangkan kita lah malam yang ketiga beli masih diberi nikmat umur, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih sempat hadir pada malam hari ini. Rugi orang yang tak bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi jauh lebih rugi lagi kita yang bertemu dengan bulan suci Ramadan tapi tidak mengambil sesuatu daripadanya. Apa yang sesuatu itu adalah memperbanyak amalan dan ibadah di bulan suci Ramadan. Pio, karena di bulan suci Ramadan Allah mengobral, Allah memberikan diskon besar-besaran untuk kita beramal. Ibu-ibu, aku tuik kayak ibu-ibu, kalau ada toko grosir di mana situ berkah Ramadan, siapa yang beli minyak sekilo dibagi gratis 5 kilo. Kira-kira pergi tak kayak situ? Pergi dah kan? Ambo sudah sahur pagi buku atau pergi anteri situ, piu gratis 5 kilo. Baiknya toko itu, dermawannya nuhiang. Tapi apakah baiknya Allah kita beramal satu amalan di bulan suci Ramadan, diskon sampai 10 kali lipat. Maka kita berlomba-lomba menggunakan waktu yang diberikan Allah ini. Kemudian selawat dan salam, marilah selalu kita sanjungkan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Piyo kita disuruh berselawat kepada Nabi. Ketika Allah menyuruh kita untuk salat, apakah Allah salat? Tidak. Ajin kita ngima Allah salat. Dadod. Ketika Allah menyuruh kita wakaf, infak, sedekah, apakah Allah wakaf juga? Tidak. Aja kayak dengar ngomong wakaf dari Allah 200.000. Jadi yang ada hamba Allah. Dayo sekali hamba Allah. Allah tidak. Ketika Allah menyuruh kita haji dan umrah, apakah Allah pergi naik haji juga pergi umrah? Tidak juga. Tapi ketika Allah menyuruh kita bersolawat kepada Nabi, Allah dan para malaikat sudah terlebih dahulu bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa keuntungan kita berselawat kepada Nabi? Yang mana Nabi kata, barang siapa yang berselawat untukku 1 kali, kata Nabi, Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Apa arti Allah berselawat untuk kita 10 kali? Allah berikan kenikmatan, Allah berikan anugerah, Allah puji kita, Allah sanjung kita di hadapan para malaikat. Malaikat juga tidak mau kalah. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi 1 kali, malaikat berselawat untuknya 70 kali. Artinya
sekali kita mengucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, malaikat meminta ampun untuk kita 70 kali. Nanti di padang mahsyar, seluruh umat manusia, mulai dari zaman Nabi Adam sampai minin sampai akhirat, miliaran bahkan triliunan umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Di situ kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Kita lupa di anak, lupa di mini, lupa di laki kita, menunggu pengadilan Allah dibuka. Lum nak buka-buka, mana kita ke pandai, mana apa situ kan? Lum dibuka. Maka di situ di padang mahsyar tidak ada lagi permohonan, tidak ada lagi doa yang dikabulkan, melainkan dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut dengan syafaat atau pertolongan. Didatangkan Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat. Bertanya malaikat, "Ya Rasulullah, dari sekian banyak umat manusia sini, manen kayo tahu mana umat kayo yang nak kayo bagi ke syafaat atau pertolongan itu?" Apa je Nabi nyimbat? Sangatlah mudah, kata beliau. Sama dengan mencari kuda putih di antara kuda-kuda yang hitam pekat. Apa yang putih itu? Cahaya yang keluar dari dalam tubuh kita ini, dari diri kita. Apa yang bercahaya itu? Itulah bekas anggota wuduk kita. Muka kita, tangan kita, telinga kita, kaki kita bercahaya di hari kiamat di padang mahsyar. Dari jauh Nabi dapat melihat, itu umatku yang akan kuberikan syafaat. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah dan adik-adik yang ngisi buku agenda, nama aku sudah disebut tadi, si On Romi, alamat di Mukai Pintu. Jauh tepi bukit Mukai Pintu. Judul ceramah kita pada malam hari ini, puasa harus dengan ilmunya. Puasa harus dengan ilmu. Bulan puasa, bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang berkah. Di bulan Ramadan, doa-doa dikabulkan, dosa-dosa diampuni, ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga. Dan ini hanya ada di bulan suci Ramadan dan tidak ada di bulan lain. Ditambah pula satu malam yang pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini hanya ada pada umat Nabi Muhammad. Tak ada pada umat Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Yunus. Tak ada. Yang ada malam Lailatul Qadar hanya pada umat Nabi Muhammad. Kalau Nabi terdahulu boleh milih, nyembuhnya hidup pada zaman Nabi Muhammad. Pio, ini karena mana sejarahnya malam Lailatul Qadar itu ada pada umat Nabi Muhammad. Ini gara-gara umat Nabi Muhammad juga. Nyo cemburu dengan umat yang terdahulu, mengadu dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Ada yang 300 tahun, ada 500 tahun, ada 700 tahun, bahkan ada yang 900 tahun seperti umurnya Nabi Nuh. Malamnya beribadah, siangnya jihad fisabilillah, dak doahi untuk berbuat maksiat. Sedangkan kita yang Muhammad, umur kita pendek, kita banyak pemalih, gawe banyak, dipotong untuk pergi usik, potong untuk pergi kerja, potong untuk nunggu toko, potong pula untuk nonton TV, potong pula untuk ngahu apa hanya lagi waktu untuk beribadah. Kira dengar ini, ada Allah dengar, disuruh malaikat Jibril turun. Ya Jibril, turun ke dunia, beri kabar gembira pada umat Nabi Muhammad. Biarpun umur mereka pendek, tapi aku bagi, kata Allah, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, kira-kira 83 tahun. Kalau kita dapat 10 kali malam Lailatul Qadar, 10 kali dikali ke 83, berapa sekaya? 830 tahun. Sama dengan umat Nabi terdahulu. Itu pula bonus yang diberikan oleh Allah. Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, tentu kita harus puasa dan tarawih dari awal sampai akhir, kecuali ada halangan yang diperbolehkan, ya kan? Kalau tidak,
Aku gaduh nak gila dah. Pio pas malam 10 terakhir raya aku pergi. Pas 10 malam ganjil. Pio situ ada malam Lailatul Qadar. Dan nyenda. Kita harus itu hadiah atau bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya puasa kita diterima. Sampai hari ini kita lah berapa hari kita puasa? 12 kan? 12 masuk malam ke-13. Kita yang berpuasa 12 hari yang sudah tambah dengan hari-hari berikut, tentu kita ingin puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk umat atau orang seperti yang dikata oleh Nabi, rubba shaimin hazuhu min siyamihil jum wal atasu. Betapa banyak orang yang berpuasa kata Rasul tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Pio karena orang tu tak tahu dengan ilmunya. Tak tahu dengan ilmunya. Apa ilmunya puasa? Puasa ada rukunnya, ada disunahkan, ada makruh. Yang pertama rukunnya, niat kita harus lillahi ta'ala. Kalau niat kita nak diet, ya dietnya kita dapat. Innamal a'malu binniat. Biarpun kita menahan haus bukan karena kekeringan akhirnya hujan minim, menahan lapar bukan pula karena tak ada yang nak dimakan, tapi lillahi ta'ala, memenuhi perintah Allah semata. Kemudian yang kedua, menahan segala sesuatu dari yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Apa yang membatalkan puasa? Makan, minum, hubungan suami istri. Kalau itu yang membatalkan puasa, seluruh kita telok kita. Mana yang baik kita litak siang, mana yang baik kita haus, namun muka puasa tidak akan. Kita ndak kasayang tak? Daya kaya. Tapi kadang-kadang yang merusak amal puasa sering kita terlanggar. Puasa bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tapi seluruh anggota tubuh kita ikut melaksanakan ibadah puasa. Mulut puasa bukan hanya makan dan minum, tapi mulut juga harus puasa dari ngatu-ngatu kohang, memfitnah, ngadu domba, berkata kotor. Lebih baik kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Nabi, kalimatani kafifatani alal lisan sakilatani fil mizan. Ada dua kalimat kata Rasul yang enteng di lidah, mudah diucapkan, tapi berat dalam timbangan akhirat. Kalimat apa itu? Subhanallah walhamdulillah. Enteng, mudah diucap, tapi berat di timbangan akhirat. Kemudian apa lagi? Tangan juga puasa dari mengambil yang bukan haknya. Tambah pula ini kita derahu HP, kan? Apalagi kita muda-muda yang yantan-yantan. Siang hari panih kita lalita buka HP, FB, Facebook, kan? Geser. Bersuara dengan gambar yang tidak senonoh. Astagfirullah, cepat geser. Jangan pula sudah geser belala, penasaran mana pergi gambar itu sekian. Rusak amal puasa kita. Telinga puasa dari mendengarkan yang tidak bermanfaat. Kaki juga puasa dari melangkah ke tempat yang maksiat. Langkah kita pergunakan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini. Ajin kayu ngitung berapa langkah jauh makayu sampai ke masjid kita. Ajin kayu ngitung. Anggaplah 70 langkah. Kayu pergi 70 langkah. 70 langkah dikali ke 10. Pio kali 10, karena di bulan suci Ramadan setiap amalan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Lah 700 bahu kan. Tiba dalam masjid solat sunat kayu, pahalanya sama dengan pahala sembahyang wajib di bulan lain. Sembahyang wajib isah secara berjamaah 27 derajat dikali ke 10 lah tunggu amal kita. Cuma tabungan amal ini beda dengan tabungan dunia. Kalau tabungan dunia kayu nabung, sudah rayu ji dulu nabung untuk rayu ini. Manen baik kayu sak dak donah kepeng tidak pok wa tabung enggak diambil. Biarlah pergi nolong orang dulu pokok wa tabung jangan diambil. Piu mak sejahtera go pas rayu nak tibu.
mak terbeli juga baju branded atau kayu minin kan, jangan diambil buat tabung, tapi tabungan akhirat lah tunggu amal kita mulai keluar nanti, mulai kita nak minjem, mulai tiba luar siapa lah ngajak-ngajak terumpa kurajanya dan luar amal situ. Sepanjang jalan kita ngatuk apa buaya itu kikik baik sambil garing belandi, padahal penandi aku ni nian ni kan, lalu wak bolo palo kayu, aku jangan ada kata pokok ngelilu ai kaya kata. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian ada yang disunahkan. Apa yang disunahkan selama bulan puasa? Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Inna Quran al-fajri kana mashuda. Sesungguhnya membaca Al-Quran di waktu sahur, di waktu subuh, sepertiga malam akhir disaksikan oleh para malaikat. Kita ngaji kayak cagin, sudah nanti makan sahur misal kan, kayu baca Quran dulu kan, kayu ngaji sebelah, malaikat duduk sebelah, senyum-senyum malaikat imak kayu. Piyu Al-Quran ngato innal Quranul fajri kana mashhuda. Sesungguhnya membaca Al-Quran di waktu subuh disaksikan oleh para malaikat. Laporan amal kita dalam sehari semalam itu 2 kali dilapor ke langit. Ada malaikat penjaga siang, ada malaikat penjaga malam. Malaikat penjaga siang Yosef siang masuk waktu subuh sampai waktu zuhur, sampai waktu asar. Setelahnya sembahyang asar berjamaah dengan kita, nya terbang naik ke langit. Masuk lagi shift malam, malaikat shift malam, mulai dari waktu asar sampai masuknya waktu subuh. Lah sudahnya berjamaah pagi esok sempat kita dalam masjid, nya terbang pula naik ke langit. Tiba di langit ditanya oleh Allah, "Ya malaikat, apa gawe hambaku waktu kau tinggal ketegian?" Kalau kita ada sembahyang subuh, malaikat melapornya sudah sembahyang subuh tegian dalam masjid sempat aku ya Allah. Kalau kita baca Al-Quran, laporan kita naik ke langitnya sedang baca Al-Quran tegian ya Allah. Begitu juga waktu sembahyang asar. Jangan laporan kita salah hubungi ke Allah. Sembahyang asar apa gawe hamba aku ikut tinggal ge malaikatnya ada lu balik jamaah ya Allah. Kalau konyok gawe. Pagi sembahyang subuh apa gawe hamba aku ikut tinggal tadi ya malaikat, agi tidur ya Allah ada lu angkit. Pokok ni tu laporan kita mengih Allah di kita. Kemudian apa lagi yang disuruh dianjur untuk dikerja selama bulan suci Ramadan, yaitu memperbanyak doa. Bila waktu yang mustajab untuk berdoa, yaitu yang pertama waktu sepertiga malam. Sepertiga malam. Piu waktu sepertiga malam, mulai jak pasar kita sini, anak muda-muda mau anda jam berapa bisanya mau lari 100 ke semua penuh. Jam 8 sampai jam 10 cagan sepertiga malam pertama bisa. Ida paling tiba simpang kamu kan seberang letunggit tumbuh hang bagi harami. Sepertiga malam kedua jam 10 sampai jam 2 lagi bisa mau anda lari 100 semua penuh. Tidak juga lagi banyak uton poh sampai waktu tumbuh. Kalau sepertiga malam terakhir jam 2 sampai jam 5 apa cu lo anda cepat waktu tiba semua penuh dan dogo hang wai dun poh nitun pula kita berdoa ke hadirat Allah. Kalau kini nak berdoa sampai 10 jangan lagi banyak kanti. Jam 10 sampai jam 2 lagi banyak go kanti. Kalau jam 2 sampai jam 5 pagi esok jari-hari yang ada. Piu hak lah banyak pindah alam kan? Alam mimpi pula alam tidur. Apa je kata Rasul ngatur? Allah Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam akhir lalu berfirman. Allah cagin kan sepertiga malam akhir turun sedok ke langit dunia. Ada sedang imak kita lalu berfirman, siapa yang berdoa aku kabul kata Allah. Siapa yang memohon ampun akan ku ampuni, siapa yang meminta akan ku berikan. Setiap kita kan ada ya dak nahu masalah, dak ada ya dak nahu kesulitan. Mungkin kesulitan itu karena ekonomi, mungkin kesulitan itu karena anak kita nakal, mungkin kesulitan itu karena pekerjaan, mungkin kesulitan itu karena kita diuji oleh Allah dalam keadaan sakit. Allah bukan tidak tahu kita sakit.
Allah tahu kita sakit, Allah tahu kalau kita ingin sehat, Allah juga tahu apa ubennya. Yang Allah minta, kita minta langsung dengan Allah, bermunajat di sepertiga malam akhir. Kita ya ada nahu masalah, nahu penyakit, nahu utang apa segala macam, lah berapa kali kita menghadap meminta secara langsung di sepertiga malam akhir kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kadang banyak orang meninggalkan sang pemberi rezeki dengan alasan untuk mencari rezeki. Tanya dia masuk. Allah memberikan rezeki untuk kita, nyonya ada sembahyang. Piye dah sembahyang, piye dah pasu. Ya aku nak rezeki. Allah memberikan rezeki, kita tinggal dengan alasan mencari rezeki. Mana Allah bagi kan? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian bila lagi waktu yang mustajab untuk berdoa, ketika sujud dalam salat. Ya Rasulullah, bila waktunya seorang hamba itu dekat, paling dekat dengan Rabbnya, paling dekat dengan Allah. Apa Nabi ngato? Ketikanya sujud dalam salat, kata Nabi. Pio, ketika kita sujud dalam salat, kita berbisik ke bumi, berbisik kita ke tempat sujud, terdengar sampai ke langit yang ketujuh. Suara apa yang paling garing? Cubalah kayu bos sampai ke langit ketujuh. Ada do. Tapi suara kita dalam salat berbisik waktu sujud, terdengar sampai ke langit ketujuh. Allah tahu apa yang kita ucap, Allah tahu apa yang kita minta dalam doa itu. Mana caranya? Setelah kita, sebelum kita atahiyat terakhir, kita baca doa dulu, tapi jangan digerak dengan bibir. Kalau digerak dengan bibir, berarti nambah bacaan salat, batal salat kita. Mana cara? Cukup dalam hati kita. Allah tahu apa yang terbersit di dalam hatimu. Panitia lagi waktu habis. Yes. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.